Hai hai hai, apa kabar nih guys? Gimana? Bisul apa udah pecah? Kalau belum pecah ya kasihan dia loh. Guys, di Alucita Film kali ini agak berbeda nih. Gue udah gak bikin Alucita Film ya gitu deh lagi. Jadi film ini bercerita tentang seorang anak muda yang jago banget ngelempar apa aja, asal jangan ngelempar muka ente. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak aja yuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gelandangan yang lagi tidur di dekat lapangan basket nih guys. Kemudian dia nemu anak bayi yang dibawa orang tuanya, ada di dekatnya. Karena mikir nggak mampu untuk merawat bayi itu, gelandangan tersebut membawa bayi itu ke sekolah kungfu dan ngasih bayi itu ke master kungfu di sana. Selain itu dia juga ngasih buku-buku jurus kungfu yang sangat langka, yaitu jurus altering universal. Lalu dia tiba-tiba pergi nginjek muka si master dan melompat keren keluar sekolah. Nah, di sini gua agak bingung nih guys. Kenapa dia harus nginjek muka si master itu? Kan filmnya jadi kocak. Anjir, gue jadi ketawa banget tau gak lu guys. Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan si bayi udah jadi bocil, dikasih nama Fang. Di sini Fang ngeliat si master meraktekin jurus kungfu yang lagi itu dikasih sama si gelandangan. Tapi si master gagal guys, dan tak lama kemudian dia modar. Lalu kita dibawa jauh memperlihatkan si bocil udah gede. Dia kini jago banget kungfu guys. Saat itu dia diminta gurunya yang sekaligus pemilik kungfu itu bernama Wang Biu untuk dipukuli di depan para murid-murid. Wang Biu ingin terlihat keren dan kuat di depan murid-muridnya. Yang padahal sih Wang Biu ini sebenarnya nggak jago kungfu. Di sekolah kungfu ini kita juga dikenali dengan master-master kungfu lainnya. Yang pertama ada Master Wu, Master Wang, dan Master Ni yang merupakan suami istri. Dan juga satu lagi Master Fei. Suatu hari Fang disuruh lagi buat dipukuli Wang di depan murid-murid lain. Tapi setelah memukuli Fang, Wang menjadi marah guys. Karena si Fang ini ternyata memakai rompi besi hingga membuat tangan Wang nyonyor kesakitan. Karena itu sebagai hukuman Wang tidak memberikan Fang makanan. Dan hari itu juga Fang tidak boleh tidur di padepokan. Lah kok padepokan ya? Emangnya silat? Ya udahlah lanjut guys. Fang saat itu pergi ke taman. Dia lalu iseng lempari kaleng di tempat sampah dari jarak jauh dan masuk terus. Di taman itu ada seorang pria bernama Jen yang memperhatikan Fang. Jen lalu nyamperin Fang dan tahu kalau Fang ini jago lempar-melempar. Dia lalu ngasih challenge Fang untuk membuat lemparan koin ke mulutnya dari jauh. Dan itu udah pasti ide bodoh guys, karena dia kan udah tahu bagaimana keakuratan lemparan Fang. Fang pun menerima challenge itu dan segera melempar koin ke mulut Jen. Benar saja koin itu masuk hingga membuat si Jen keselak koin hampir modar. Tapi beruntung ditolongi Fang hingga koin berhasil keluar dari lak-lakannya. Setelah itu sesuai janjinya Jen kemudian mengajak Fang pergi ke restoran guys, tempat anak Jen bekerja. Di sana mereka diberi makan di luar restoran yang disediakan oleh anaknya si Jen sendiri. Habis makan Jen membawa Fang ke sebuah klub yang dimiliki oleh bos mafia bernama Bitian Ho. Dan di sana juga sedang ada anak buahnya yang bernama Hu. Jen lalu meminta Fang untuk bertanding lempar tuncelep dengan Hu yang katanya nggak pernah kalah main lempar tuncelep. Saat itu Hu kalah berkali-kali dengan si Fang dengan sangat mudah. Bitian Ho yang nggak terima lalu mengajak anak buahnya untuk menaboki Fang guys. Di sini Fang menunjukkan kemampuan kungfunya dengan menabok balik anak buah Hu. Karena kalah dan kesal, keesokan harinya Bitian Hu datang ke sekolah kungfu tempat Fang berlatih. Dia membawa uang emas yang cukup banyak buat ngebeli sekolah kungfu itu dari Wang. Wang pun tanpa berbasa-basi lagi langsung menerimanya guys. Hu lalu segera mencari siapa murid di situ yang udah ngebuat kekacauan di klub Bitian Ho. Wang lalu bertanya kepada semua muridnya hingga membuat Fang ketahuan guys kalau dia yang telah membuat kekacauan itu. Dia lalu dibiari ditabokin sama anak buah Bitian Ho. Setelah itu Fang dikeluarkan sama Wang dari sekolah kungfu itu guys. Dengan sangat kesal Fang pun pergi dan ketemu lagi sama Jen. Di sini Jen punya ide untuk Fang buat dia main basket. Jen lalu ngebawa Fang menemui kanselir universitas buat dimasuki Fang ke dalam universitas itu dan menyuruhnya bermain basket guys.
Di sini Jen dan kanselir akan merancang cerita ke publik kalau Fang ini adalah anak yang ditinggal orang tuanya guys, yang padahal emang gitu. Fang bermain basket untuk berharap bisa nemui orang tuanya. Mereka lalu mengundang banyak reporter untuk meliput hal tersebut. Di sini Jen menjadi manajer pribadi Fang guys, lalu masuk ke universitas tersebut. Fang juga dikenali sama kapten tim basket bernama Ding Yi. Fang juga melihat adik Ding yang bernama Lily yang asli cakep banget, hingga dia langsung suka kepadanya guys. Ding menunjukkan kemampuan ngedangnya kepada Fang. Tak mau kalah, Fang juga menunjukkan kemampuan menembak bola dari jarak jauh. Fang kemudian diterima dan masuk ke tim basket First, tapi nggak pakai media guys. Dia latihan bersama Ding beserta anggota lain. Dimana di sini Fang menembak bola basket dari jarak jauh lebih jauh dari 3-point line dan hanya pakai satu tangan. Lebih mantunya lagi, semua lemparannya terus-menerus masuk. Fang kemudian dikenali sama anggota yang juga jago guys. Dia bernama Sialan. Dan Sialan ini disukai sama Lily guys. Tapi Sialan gak mau guys, karena dia belum bisa move on dari pacarnya yang meninggalkannya untuk selama-lamanya. Idih, sedih banget nih guys. Di sini mereka latihan buat main di turnamen. Dan sedikit informasi, tahun kemarin tim basket Universitas Force kalah sama tim basket Universitas Fireball. Lalu turnamen pun dimulai. Di sini Fang belum dimainin sampai pada sisa 5 menit terakhir. Fang baru dimainin. Saat itu dia nembak bola dari jarak jauh dan malah ini yang terjadi. Idih, malah kejauhan kena orang guys. Tapi yang kedua kalinya Fang mencoba nembak bola lagi dari jarak jauh dan berhasil masuk. Tim tersebut akhirnya berhasil menangi pertandingan pertama mereka guys. Fang dan anggota tim pun latihan terus menerus. Fang lalu meminta Ding buat ngajarin dia ngedang karena memang dia sangat jago ngedangdut. Di sini Ding belum mau ngajari Fang guys, karena kata Ding belum saatnya dia bisa. Fang yang penasarin pun mencoba untuk ngedang. Pas lagi nggak ada siapa-siapa, Fang pun ngetes ngedang sendirian. Tapi dia gagal karena lompatannya ketinggian sampai dia nubruk lampu guys. Asli ini sih nggak masuk akal. Tapi ya gimana lagi, nikmatin aja bro. Pertandingan pun dimulai. Di sini banyak aksi yang nggak masuk akal dan di pertandingan ini Fang berhasil ngedang tapi dia nabrak papan sampai pecah. Tim basket Universitas First pun berhasil menangi pertandingannya dan melaju ke final buat ngelawan tim Fireball, musuh bebuyutannya. Malam harinya ketika sedang pesta, nggak tahu itu pesta siapa, kapten tim Fireball yang bernama Titian nyamperin Fang dan mengajak dirinya bergabung pada tim Fireball. Tapi Fang menolak ajakan Titian itu. Lalu datanglah Lily yang ngejelasin kalau Titian itu dulu adalah mantan anggota tim First yang jago. Tapi habis itu dia berubah dan ninggali tim First buat masuk ke anggota tim Fireball. Flashback guys. Jadi dahulu ketika final, Ding akan melakukan free throw yang akan jadi penentu kemenangan timnya. Titian yang kampret banget ngeganggu Ding dan ngebuat Ding gagal melakukan free throw, sehingga tim Fireball lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Di pesta ini ada Bitian Ho juga guys. Dia ternyata merupakan orang penting di Universitas Fireball. Dia kemudian memanggil Jen buat ngebeli Fang untuk masuk ke tim Fireball. Tapi Jen menolaknya guys. Lalu pertandingan final pun digelar. Dimana di sini tim Fireball ini sangat barbar guys. Udah kayak gulat WWF. Sampai-sampai Sial dan Ding dibuat cedera. Fang tidak diam saja dan kemudian ngebalas tim Fireball. Saat itu tim Fireball unggul jauh poinnya guys. Tapi di tengah-tengah pertandingan tiba-tiba ada yang merusak listrik hal basket itu hingga listrik menjadi padam. Pertandingan pun akhirnya dijeda dan akan dilanjutkan 3 hari lagi. Di siang harinya Jen yang sedang bersama Fang didatangin oleh Hu. Dia memberitahu kalau yang merusak listrik itu adalah dia karena dia udah ninggalin Bitian dan dia masang taruhan untuk memenangkan tim basket First. Hu lalu meminta Jen dan Feng untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tak lama dari itu Feng kemudian disamperi sama Master Wu, Master Wang dan Master Ni yang merupakan suami istri dan juga Master Fei. Mereka kini udah ninggalin sekolah kungfunya guys, karena mereka tahu Wang ini nggak benar dan sekolah kungfu itu sudah diambil alih oleh Bitian Ho. Sin lalu berpindah memperlihatkan si Fang yang udah jadi dekat dengan Lily guys. Pertandingan pun lalu dilanjutkan. Di sini Ding sama Sialan nggak bisa main karena mereka masih cedera guys. Master Wu, Master Wang dan Master Ni yang merupakan suami istri dan juga Master Fei datang ke pertandingan dan siap bermain. Karena kanselir Universitas First sudah mentransfer keempat master tersebut masuk ke dalam First. Nah di sini udah mulai nggak masuk akal banget nih guys. Bukannya main basket, mereka malah tampol-tampolan udah kayak tawuran anak STM tempo dulu. Malahan anak buah Bitian Hu juga masuk ke arena pertandingan untuk ikut ngebantuin ngelawan para master. Hingga akhirnya mereka kalah semua guys.
guys, dan istirahat sejenak pun terjadi. Pas istirahat, keempat master tersebut nyembuhin Ding dan Sial. Pertandingan pun dilanjutkan dan keempat master itu tidak ikut bermain. Di sini Ding dan tim pun berhasil mengejar poin yang tertinggal. Sampai akhirnya tim First masih ketinggalan 1 poin lagi. Pada detik-detik terakhir, Fang menembak bola dari jarak jauh untuk mendapatkan 3 poin. Tapi pas bolanya akan masuk, wasit yang merupakan wasit bayaran Lee Tianho malah meninju bolanya dari bawah ring hingga bolanya nggak jadi masuk. Sial banget nih wasit. Semua tim dan pendukung tim First pun menjadi bersedih. Tiba-tiba si Fang mengeluarkan jurus langka yaitu jurus altering universal hingga berhasil membuat waktu terulang kembali saat Fang akan menembak bola dari jarak jauh. Tapi di sini dia nggak jadi menembak bola dan malah mengoper bola ke Ding hingga Ding pun berhasil ngedang dan memenangkan pertandingan itu guys. Hou lalu nyamperin Lee Tianho yang mau kabur karena kalah taruhan. Setelah pertandingan itu, Fang mendapatkan kabar kalau ayah Fang meminta ketemuan. Ayah Fang ini ternyata adalah orang yang sangat kaya raya guys. Fang lalu menyamperi ayahnya. Ayah Fang lalu memastikan Fang adalah anak kandungnya dengan melihat kalung yang dipakai Fang yang merupakan pemberian dari ayahnya itu. Ketika ngelihat kalung itu, sang ayah ngejelasin kalau alasan dia ngebuang Fang pas bayi guys. Waktu itu dia bangkrut dan dikejar-kejar sama debt collector dan pesaing bisnisnya. Ayah Fang takut Fang kenapa-napa jika bersama dirinya guys. Makanya Fang terpaksa dibuang. Setelah pertemuan itu, Fang diminta buat ngebantu sang ayah untuk ngurus bisnisnya yang kini sudah menjadi besar lagi. Dan dia harus pergi ke luar negeri atas hal tersebut. Tapi Fang teringat dengan Jen guys. Orang yang paling peduli sama dia dan selalu ngejaga dia. Jadi Fang membatalkan untuk melanjutkan bisnis orang tuanya dan kembali bersama Jen guys. Di akhir cerita, Jen mencoba memasukkan Fang ke Olimpiade untuk menyalurkan bakat melempar Fang yang begitu akurat. Lalu cerita film ini pun selesai. Oke guys, sekian dulu cerita film jadul Kung Fu Dang tahun 2008. Semoga kalian mendapatkan pelajaran dari film ini. Jika kalian suka dengan film ini, yuk coba like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam brother, sister.